Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara pokok landasan kebahagiaan adalah memiliki sifat qanaah, yaitu nerima dengan apa yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadanya, tanpa memandang orang-orang yang lain tentang rezeki mereka, tentang kemewahan mereka, tetapi dia merasa puas dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Barang siapa yang memiliki sifat qanaah, maka dia adalah orang yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Banyak ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah sifat al-qanaah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian dari para tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, dan juga dari Wahab bin Munabbih. Mereka berkata yang dimaksud dengan hayatan thayyibah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman adalah sifat qanaah. Kata Hasan al-Basri, la narzuqannahu qanaatan yajidu ladzataha fi qalbihi. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan, kami akan anugerahkan kepadanya qanaah yang dia akan merasakan kelezatan qanaah tersebut dalam dadanya, dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin, inilah sifat qanaah, nerima dengan apa yang Allah anugerahkan. Jika sifat qanaah meresap dalam hati seorang, maka otomatis dia bahagia. Dan kapan sifat qanaah ini dicabut, maka dia akan menjadi orang yang sengsara. Karena tidak akan pernah puas, meskipun Allah telah memberikan kepada dia anugerah yang begitu banyak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Hayatan thayyibah adalah qanaah. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang-orang beriman, kita tahu orang beriman ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi harta yang sedikit, ada yang hidupnya sedang, ada yang susah. Namun ada satu hal yang mereka sepakat di dalamnya, itu sama-sama qanaah. Apakah dia kaya ataukah dia miskin, apakah hidupnya sedang, mereka semua qanaah. Maka jangan menyangka bahwasanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah banyaknya harta. Banyak harta tidak menjamin seorang kemudian bahagia. Karenanya Nabi SAW pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bukanlah namanya kekayaan adalah dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Ketika seorang qanaah, maka apapun kondisinya dia akan bahagia. Adapun jika seorang memiliki harta yang banyak, tapi jika dia tidak qanaah, dia tidak akan bahagia. Lihatlah orang-orang kaya yang tidak dianugerahi qanaah. Mereka hidup dengan kesengsaraan. Terkadang mereka, di hadapan mereka ada makanan yang terlezat, ada tempat tidur yang terindah, yang paling empuk, namun mereka sulit untuk tidur, mereka sulit untuk makan. Pikiran mereka selalu mengikuti perkembangan dunia. Apa yang telah terjadi, apa yang telah si fulan bagaimana keberhasilannya, selalu mengikuti dan tidak pernah merasa puas. Bahkan kalau kita terkadang bertemu dengan sebagian orang kaya, kemudian kita ngobrol dengan dia, maka dia akan menceritakan tentang kesulitan kehidupan dunia, berbicara tentang kondisi perusahaannya yang repot, tentang keuangannya yang sulit, tentang masalah ini, masalah anu, tentang banyak dia ceritakan, padahal dia orang kaya. Seakan-akan dia sedang sengsara, padahal dia kaya raya. Kita lihat bagaimana kesulitan yang terkumpul dalam kepalanya. Sebaliknya terkadang kita ketemu dengan seorang miskin, rumahnya sederhana, motornya butut,
Tapi kalau kita bertanya, dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dia menceritakan tentang kenikmatan yang dia rasakan. Alhamdulillah, saya baru punya ini. Alhamdulillah, saya kemarin ke sana. Padahal dia miskin. Kalau kita mendengar perkataannya, seakan-akan kita menyangka dia seorang raja, seorang yang tinggal di sebuah istana. Oleh karenanya benar perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kenapa? Karena seorang sudah bahagia. Kalau kita sudah qanaah, kita sudah puas. Kita sudah puas.